Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di apa gue? Channel kita. Teguh Galang. Oke, langsung saja. bersama saya Camat Jero Aru. Dan ini Ketua RT. Ya, dan telah hadir pada hari ini. Ya, Bapak yang sangat sibuk. Sibuk sekali. Ya, jadi kita berada di kediaman dari sahabat lama saya yang sudah lama tidak bertemu sejak di kampus. Senior saya. Ya, senior. Sebenarnya saya ini ke kandang orang-orang ini. Saya orang Lombok Barat, sedangkan ini Lombok di Tengah. Peraya, ya. Maju. Hidup Peraya. Atas turut Rasna. Ya. Oke, silakan. Silakan. Di konten kali ini kita akan membahas tentang matematika lagi ya, tapi dari segi mengajar. Mantap. Kopinya mantap ya. Tanpa gula. Jadi ini Kopi saya, Pak. kopi tanpa gula. Nih, Oh iya. Dan mereka baru merasakan sensasi kopi tanpa gula. ya. Oke, di konten kali ini kita akan kembali membahas matematika, tapi dari sudut pandang mengajar. Nah, dari sudut pandang guru matematika. Iya. Karena menurut pengalaman teman-teman ini yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, Saya YouTube loh. apalagi Bapak yang sudah di komen ya. Bapak PI yang sudah Iya. mengajar berapa tahun, Pak? Sudah lama ya? Saya ngajar sudah sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Nah, mungkin ada pengalamannya selama mengajar itu, bagaimana sih cara mengajar matematika yang menyenangkan dan menarik bagi Ya. siswa, sehingga siswa itu cepat mengerti dan tertarik Senang terhadap untuk matematika. belajar. Mungkin itu dulu pertanyaan pertamanya. Silakan, Bapak. Pengalaman Anda dulu lah selama 5 tahun. Ini pertanyaan berat ini. Berat. Berat. Karena sebagian besar siswa itu mengatakan bahwa matematika itu sangat sulit kan. Pasti. Sampai saya pernah ditanya sama seorang Sadam, namanya orang gila. Sadam yang di mana itu? Yang sering di kampus. Oh. Saya ditanya waktu itu, apa yang membuat orang menangis? Ya saya jawab sedih. Oh, Bapak bodoh, katanya. Kenapa saya bodoh, Pak? Karena yang menyebabkan orang menangis itu matematika, katanya. Orang gila. Orang gila itu? Iya. Beneran? Beneran. Ada di Facebook saya pakai Jangan live. dia stres gara-gara matematika. Sehingga saya mengambil kesimpulan, oh jangan-jangan Bapak ini gila gara-gara matematika. Benar, bisa jadi itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bapak juga kayak gini gara-gara matematika kan? Iya. Itu saya tidak jelasin. Dia bilang, yang menyebabkan orang menangis itu ya matematika. Ketika dia tidak bisa, maka dia menangis. Oh, benar. Berarti Bapak ini trauma terhadap matematika. Ini saya kesimpulannya begitu. Bapak bodoh, Bapak tidak tahu apa penyebab orang menangis. Karena penyebab orang menangis itulah matematika, katanya. Tumben Tapi senior ini. Serius, bro. Ngeri. Tapi sebenarnya matematika itu tidak sulit sebenarnya. Tidak sulit. Tantangan terbesar saya sebagai yang waktu ngajar matematika itu ya memang ketika menjelaskan materi itu bisa dimengerti apa tidak oleh siswa. Iya. Ketika kita mengajar, ya tentu dengan kita sebagai guru harus memahami dulu materi itu seperti apa kan? Iya, benar. Memahami dengan detail apa materi itu, tujuannya apa, sehingga nanti pas kita menjelaskan kita sudah tahu masalahnya apa. Iya. Nah, sering kita sebagai guru kan tanpa mempersiapkan materi yang akan kita ajarkan kan, kita harus paham dulu materi dasarnya materi itu apa, kontennya apa, sehingga pas kita menjelaskan itu kita juga paham. Jangan sampai pas kita di depan kelas kita juga bingung apa yang mau kita jelaskan kan. Sehingga memang yang perlu dibutuhkan itu adalah persiapan dengan matang. Guru harus benar-benar paham dulu kontennya itu apa.
Scholarly itu knowledge istilahnya itu, Kai. ya saya enggak tahu ini Iya, calon iya. dokter ini Oh, iya, ini iya. lebih paham. Scholarly Kalau knowledge lah. ya kalau masalah itu saya enggak Iya, tahu. iya, Intinya benar-benar. kita harus paham ya. Harus paham apa materinya sehingga pas kita menyampaikan itu dengan secara sederhana. Iya. Seperti itu kalau menurut saya. Oh berarti yang itu ya. Berarti lebih ke konten apa sih istilahnya Bu kalau kita pakai kurikulum 2007 itu ada istilahnya yang 4 kemampuan guru itu Kai. Yang ya profesional, kemampuan profesional, apa kompetensi profesional gitu. Iya. Berarti itu yang paling penting. Yang pertama paling ya penting benar. menurut saya. Terus Dan selama ngajar nih. Itu kan dari orang gila tadi. Yang pengalamannya itu ada enggak pernah kira-kira gitu. Siswa di kelas ngeluh gitu tentang matematika, "Pak, kok sulit sekali?" Terus coba. banyak sering yang ngeluh. Banyak yang ngeluh. Alasannya apa kira-kira? Alasannya karena terutama saya sebagai guru ya kadang-kadang ketika ketika kita kurang siap menyiapkan materi pembelajaran kita juga bingung kadang-kadang. Nah ketika kita menjelaskan ke siswa juga ikut bingung. Pernah nggak saya mengalami? Pernah. Kita kan buru-buru kan, buru-buru materi belum kita siapkan pas di depan kelas. Ternyata kita stuck di tengah jalan kan. Kita mau menjelaskan, oh ini apa. Tanpa persiapan yang matang kan. Pernah seperti itu. Sehingga ketika kita menjelaskan di depan kelas agak tidak lancar kan. Iya, iya. Tidak lancar kita menjelaskan. Materi yang seharusnya sangat mudah, pas kita ternyata buka-buka lagi, oh ternyata bisa disampaikan sebenarnya. Cuman karena persiapan kurang bagus ya, akhirnya siswa kita juga kurang memahami. Apapun itu sebenarnya, kita sebagai guru kan istilahnya, kalau kita tidak punya isi gelas itu kosong, maka apa yang akan dituangkan ke dalam? Atau ini ya. Kalau tidak ada isinya. Kalau tidak ada isinya, apa yang mau dituangin ke gelas? Jadi harus ada isinya dulu, baru bisa mengisi orang lain. Saya kira pecahin saja gelasnya gitu. Berarti ini ibarat murid itu guru. Ini guru, ini murid. Kalau ini tidak ada isinya, ya apa mau diisi? Berarti intinya menurut Bapak pertama adalah mempersiapkan materi dulu ya. Guru itu harus matang dalam segi Profesional, persiapan. kompetensi profesional. Kompetensi profesional istilahnya Iya, ya. istilahnya. Bapak memang pakar dalam bidang istilah-istilah. Enggak soalnya gini, Bro. Nah, ini Kak Iya kalau boleh cerita sedikit. Kayak dibilang Kak Rafi tadi itu, biasanya kalau kita jadi guru kadang pernah juga ngalamin yang kurang persiapan. Iya. Padahal kalau istilahnya saya pengen sebenarnya ada yang dikenal sebagai hambatan belajar itu Kak I, yang disebut sebagai learning obstacle. Nah, salah satu di sana penyebabnya adalah faktor guru. Bisa jadi misalkan guru pengen nyampein materi A, ternyata guru juga kurang paham materi A gitu. Bisa jadi seharusnya materi yang tadi dibilang mudah, ternyata gara-gara itu jadinya muter gitu kan. Ya, muter-muter. Muter-muter enggak jelas. Tapi ada pertanyaan saya satu ini Kak I. Apa? Terkait yang itu kan, apakah di sana biasanya yang tahu kalau kita stuck kan yang tahu kadang diri kita sendiri kan, oh saya lagi stuck nih, ini gimana kan, pernah enggak ada siswa yang nyadar kira-kira, atau siapa yang nyadar, apakah siswa yang levelnya tinggi, sedang apa rendah kira-kira tuh? Sebenarnya banyak siswa yang nyadar sebenarnya, cuman karena malu kan menyampaikan ke guru. Kalau saya di depan kelas jujur. Anda bilang apa waktu Kalau tapi biasanya kita belokkan ke arah yang kadang-kadang nanti lucu gitu kan. Saya kadang mencari modus biasanya kayak gitu. Kalau sudah stuck itu kita arahkan ke sepertinya ini bukunya salah ini. Tapi kan dengan gaya humoris gitu kan. Kita tidak mengatakan bahwa buku itu salah, tapi dengan cara-cara yang kira-kira memancing siswa ketawa gitu kan. Tapi sebenarnya kita menyadari bahwa diri kita memang kurang persiapan kan. Dan rata-rata guru juga ada kalanya kurang persiapan. Jadi tidak sempurna semua kan. Banyak faktor kan. Kita sebagai guru juga kadang ada kesibukan lain misalnya kan, sehingga tidak sempat mempersiapkan di malam hari. Satu waktu pernah. Dan saya yakin semua guru pernah seperti itu gitu kan. Tidak ada guru yang sering, Pak. Tidak semua guru sekarang ya, Pak. Akhirnya. Dan pernah merasakan kan. Ya kita buka-bukaan saja lah. Jangan terlalu jaim jadi guru juga kan. Nah, kalau saya boleh menambahkan, boleh, Pak? Boleh lah. Mau apa ini? Saya kan bukan narasumber. Boleh. Nah, jadi menarik tadi pernyataan Bapak yang satu ini. Kok saya enggak menarik, Bro? Tadi kan
persiapan ya. Iya, Jadi harus belajar mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, jadi kalau menurut saya itu ada satu hal lagi yang dibutuhkan sebenarnya, beda antara mempersiapkan materi dengan cara mengajar. Beda. Nah, jadi dua hal yang berbeda itu. Iya. Kita mempelajari isi materi dengan Konten. mempelajari cara kita menyampaikan materi itu, Iya. mendeliver istilahnya Iya, ke iya. siswa kan. Jangan deliver loh. Jadi kalau kita hanya menguasai materinya saja, tapi kita tidak menguasai bagaimana Iya, kita iya. mendeliver, Iya. menyampaikan materi itu ke siswa, nah bisa jadi juga stuck nanti. Iya. Nah itu maksud saya. Jadi misalnya ini materi tentang pola bilangan, kita udah hafal betul kan, misalnya materinya sudah kita kuasai 100%. Tetapi cara kita menyampaikan nanti misalnya kita mulai dari yang seharusnya dia di belakang, tapi kita majukan Iya, di iya. depan. Jadi tidak sesuai dengan urutan, Iya, biar siswa itu bisa mengerti misalnya. Jadi harus ada step-step untuk bagaimana menjelaskan supaya dari dasar dulu, latar belakangnya mungkin, terus kemudian baru beranjak ke materinya, baru materi apa gitu misalnya kan. Jadi makanya itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Iya, kalau di Ya itu kan poin kedua. Poin Tadi- kedua. Berarti Tadi lanjut Bapak aja. ini terlalu Iya. cepat Bapak. Oke, oke. Sabar. Ya poin pertama kan harus paham dulu kan. Kontennya. Baru setelah paham kita bagaimana cara menyampaikan. menyampaikan. Ya. Bapak ini harus ngadep kamera sesekali semuanya loh. dong. Oh ya. Nah, itu penontonnya. Kita saling tatap saja penonton. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, cara kita menyampaikan. Iya. Cara kita menyampaikan seperti apa ya, bisa kita pakai media kan, media pembelajaran. Itu Bapak sekali yang Pakarnya. Jadi netizen ini adalah pakar dalam bidang media Pembelajaran. selama beberapa tahun mengajar di Berapa abad? Terlalu lebay dia ini. Harus kan. Ini sebenarnya pemirsa ya. Beliau-beliau ini adalah dosen ini, sedangkan saya guru biasa ini. Jadi mereka lebih paham sebenarnya. bukan tapi dari segi ilmu dalam kehidupan, wah Bapak ini acungi jempol. Tidak pernah ada kata lelah dalam menjalani hidup ini. Nah itu pertanyaan saya sebenarnya, intinya Bapak tidak lelah menjalani hidup ini Pak. Kesana kemari. Baik, kita balik ke media pembelajaran. Media pembelajaran. Iya. Jadi banyak sekali yang bisa dipakai sebenarnya oleh guru matematika sebagai media pembelajaran. Kalau saya sering menggunakan GeoGebra. Iya. Ya, GeoGebra itu sangat. Itu apa sih GeoGebra itu? Mungkin ada yang belum tahu. GeoGebra bisa nanti di searching di YouTube ya, di Google ya. GeoGebra itu seperti apa, dan banyak tutorial yang bisa yang bisa dilihat di situ di YouTube. Sangat banyak sekali materi yang bisa tercover oleh media pembelajaran tersebut. Misalnya tentang trigonometri, misalnya mau menjelaskan grafik ya, sampai dia, kalau kita kan biasanya kalau pakai spidol kan agak lama itu. Iya. Sampai menentukan berapa garisnya kurang bagus untuk kan. membuat grafik gitu ya. Ya, membuat grafik, membuat apalagi 3 dimensi. 3 dimensi. Bangun ruang. Ya, bangun ruang itu sangat pas sekali menggunakan GeoGebra. Kita bisa membolak-balik gitu. Iya. Ya. Jadi lebih interaktif. Iya, sedangkan kita zaman kita SMA dulu. Zaman kita SMA kan kita Digambarin, menerawang kan? Iya. Menerawang kalau dibalik kayak gini gimana kita. Itu zaman Anda, Bro. Tapi Zaman dia juga sebenarnya SMA. kalau mungkin dari segi positifnya, kalau zaman dulu itu jadi lebih Ya, imajinasinya lebih tinggi. lebih melatih sebenarnya. Ya, lebih melatih. Tapi mungkin gimana kalau sekarang anunya? Nah, saya balik ke GeoGebra ya. Itu banyak sekali materi yang bisa dipakai ya. Materi tentang trigonometri yang ya pokoknya yang sulit-sulit itu sudah. Iya. Kayak integral itu bisa ya, bisa. juga kita gunakan. Samaan tinggal dimasukin kadang Tinggal ketemu dimasukkan hasilnya. ketika kita diminta mencari luas antara dua grafik misalnya kan. Kita sangat bisa divisualisasikan dengan GeoGebra itu, mana daerah yang dicari. Ya, mana daerah yang diarsir. Kalau dulu kan kita ngarsir pakai spidol, guru-guru kan ngarsir pakai spidol itu sulit sekali, warna-warni lagi kan. Iya. Nah, Ingat itu, Bro. saya terutama sering pakai GeoGebra itu, dan banyak sebenarnya. Iya, Banyak sebenarnya yang bisa kita pakai.
media pembelajaran untuk lebih memahami kan. Itu salah satu cara menjelaskan kepada siswa, oh ternyata ini yang dimaksudkan oleh soal ini. Ini yang dimaksudkan oleh soal ini. Kadang-kadang kan salah satu kenapa siswa mengatakan bahwa matematika itu sulit ketika dia bertemu dengan soal yang sulit dia imajinasikan. Visualisasikan kayak gimana, apa sih maksud soal ini kan. Nah, ketika kita menggunakan media pembelajaran, kita tampilkan visualnya, baru dia paham, oh ini maksudnya. Misalnya bangun ruang, misalnya kan, paling sulit biasanya bangun ruang kan? Ya, biasanya kan imajinasinya tinggi. Misalnya jarak antara titik ini ke ke garis tertentu misalnya. Diagonal ruang atau apa misalnya. Dia sangat sulit itu. Mana antara titik ini ke sini gitu kan. Kadang nyikunya di mana? Kadang nyikunya di mana gitu kan. Nah, kalau di GeoGebra kan kita sudah bisa langsung menentukan kalau kita tarik dari titik ini ke garis ini sudah ada kelihatan sudutnya berapa. Jadi sudah pasti dia siku apa tidak gitu kan. Nah, kadang-kadang banyak siswa yang sulit di situ memahami apa sih sebenarnya mau soal itu, apa sebenarnya maunya materi. Nah, tapi kan nanti soal itu kan dia tidak dalam bentuk GeoGebra misalnya pas dia ujian kan. Apakah nanti dia sudah terbiasa nanti setelah belajar GeoGebra? Nah, kalau media ini kan sebenarnya untuk memahamkan materi aja. Iya. Membantu lah, alat bantu supaya siswa itu paham oh materinya itu tentang ini. Tapi kalau untuk pas ujian sih harus imajinasi lagi. Tapi kalau sering-sering dilatih pakai GeoGebra kan lama-kelamaan bisa biasa. bayangin lah gitu. Gini mungkin sedikit ya. Terkait yang tadi itu berarti ini yang kedua ini poinnya sebenarnya lebih kepada kompetensi pedagogik. Oh iya, itu istilahnya. Itu istilahnya, Bro. Yang pertama tadi kompetensi profesional, yang ini pedagogik. Terus cara mengajar kan? Cara mengajar itu. Kalau kita pakai istilah-istilah itu, para netizen ini tidak bisa paham, tidak terlalu paham gitu kan. Kalau kalau istilah di pendidikan itu pertama itu namanya kompetensi profesional. Nah, yang kedua cara mengajar, memahami karakter siswa, terus langkah-langkah apa yang harus diajarkan itu kan Kalau yang urutan pembelajaran itu masuk kepada learning trajectory namanya kayak urutan belajar, urutan konsep lah konsepnya. Nah, sekarang saya mau bertanya ini. Iya. Misalnya ada dua kasus ini, ada guru yang lebih menguasai materi, tapi kurang menguasai pedagogiknya, kurang menguasai cara mengajar. Terus ada satu guru B lah ini yang lebih menguasai pedagogik, tapi kurang menguasai materi. Kira-kira mana yang lebih berhasil kalau menurut Anda? Mana yang lebih berhasil kira-kira? Yang kedua kalau menurut saya. Yang kedua ya. Saya yang satu kayaknya. Yang satu. Nah, coba silahkan diperdebatkan apa alasannya. Tapi ini kita framing dulu ya. Ini subjektif ya. Subjektif. Dari sudut pandang masing-masing. Kalau menurut saya kenapa nomor 2 yang akan diterima oleh siswa itu karena kontennya yang kedua berarti ini. Iya, tergantung cara kita menyampaikan kan. Menyampaikan kalau terlalu dalam misalnya kita tidak bisa menyamakan pemahaman kita sama siswa. Saya patokannya selalu itu. Kita tidak bisa menyamakan materi apa yang kita pahami itu bisa dipahami 100% oleh siswa kita. Betul. Kita kan kadang memaksa apa yang kita pahami harus dipahami dengan baik oleh siswa kan. Kadang-kadang kita berpikir pemahaman kita itu sama seperti mereka. Kadang kita tidak sadar. Tidak sadar kan sehingga ketika kita nanti pas nilainya jelek kita kecewa kan. Kecewa sendiri. Iya, karena kan kita tidak bisa menyamakan pemahaman kita dengan pemahaman dia gitu kan. Betul. Sehingga ketika kita bisa menyampaikan dengan mudah, menyampaikan dengan cara mereka bisa memahami, kenapa tidak gitu kan, walaupun ya materinya juga nggak terlalu mendalam kita pahami. Karena kita kan guru SMA kan hanya sekedar memahami di teks itu kan. Ya tidak kayak Bapak master ini sampai doktor kan. Berarti Anda harus apa matematika itu, ini apa sama. Yang pertama bro. Silakan konten yang pertama. Video episode pertama. Jangan lupa di subscribe dan kalau saya ditanya masalah itu saya otomatis saya tidak akan paham lah. Berarti Bapak memposisikan diri sebagai murid gitu ya untuk sama kali kita sama-sama saya ini murid. Iya. Ketika saya dulu seperti mereka saya juga kadang-kadang nggak paham kan. Karena sih supaya saya paham sebagai murid gitu kan. Ya, kayak gitulah memposisikan diri.
Tapi saya nggak tahu Tapi bagaimana gini, Kak. subjektifnya. Oke, silakan. Subjektif saya gitu ya. Saya kok maksudnya pribadi lah gitu ya. Boleh saya makan, Pak? Silakan. Ngomong gratis lah, ngomong gratis. Gini. Nah, gimana? Tadi kan pertanyaannya itu bro, sebenarnya mana sih yang lebih didahulukan Iya, gitu iya, ya? iya. Sebenarnya Anda menjebak kami itu bro. Iya kan, yang bagus itu seharusnya konten bagus, Iya. pedagogik bagus. Nah, dua-duanya. Tapi dia kasih dua pilihan Itu kan masalahnya. secara ideal, Sengaja Pak. memang nyari haters. Coba kalau ada pilihan ketiga tadi, pasti saya pilihan ketiga. Sanggap lah. Itu secara ideal, Pak. Ya, Sekarang oke kan lah. di lapangan kan realitanya tidak harus seperti itu kan. Tapi gini. Gimana? Misalkan Kak Iya, kalau boleh kita bilang ada yang tadi tuh antara professional knowledge, kompetensi profesional sama yang pedagogik, kompetensi pedagogiknya itu. Iya. Gini sebenarnya KI ada istilahnya juga, ada yang dinamakan sebagai didaktik transposisi. Transposisi pengetahuan namanya bro. Di mana di konsep transposisi pengetahuan itu sebenarnya bagaimana kita menerjemahkan gitu. Apa sebenarnya konsep, misalkan konsep matematika tertentu oleh seorang matematikawan, ada tahapannya KI. Itu diturunin ke kurikulum, kemudian diturunin ke guru, baru ke siswa. Iya. Baru ke siswa itu. Khawatirnya saya ketika guru kurang lah di konsepnya itu, takutnya justru itu yang bikin siswa salah. Dan kalau konteks pembelajaran, kalau kita bicara learning obstacle, hambatan belajar itu disebut sebagai didaktik learning obstacle Pak Bro. Karena hambatan belajar justru diakibatkan oleh guru. Misalkan nih, guru kita belajar tentang persegi panjang. Siapa sih yang benar, persegi panjang itu adalah persegi atau persegi itu adalah persegi panjang gitu. Ketika guru mungkin salah konsep, takutnya di siswa itu salah gitu. Juga, ya. Gitu kayak. Dan gini juga berdasarkan subjektif saya gini. Oke. Kalau kita belajar mendalam sampai tahap yang saya bilang sebagai scholarly knowledge sebenarnya, ketika kita membaca suatu materi atau konsep kita dalami benar-benar dalam, insya Allah pedagogiknya itu apa ya? Kayaknya ini celahnya yang bagus, kayaknya alur belajar urutannya. Kayak kita lah biasanya kalau ditanya teman kan, kamu bisa ini enggak? Awalnya kan kita aduh gimana sih ini, tapi lama kelamaan kan seiring kita semakin mendalami, tahu-tahu pas kayaknya ini celahnya. Kayaknya untuk siswa yang ini jalurnya. Kayaknya siswa yang ini jalurnya. Tapi saya banyak menemukan di lapangan ada teman-teman yang sangat Lapangan pintar, bola. tapi tidak bisa dia Menyampaikan. Banyak saya temukan seperti itu, juga. Pak. Itu berarti kasus tertentu ya. Kayaknya kasus tertentu. Bro. Tapi untuk menjadi seorang guru lagi sekali yang dua ini mendalami, harus mendalami. Berarti dulu. dia harus tambah pilihannya. Tambah pilihan seharusnya. Nah, pilihannya itu paham mendalam tentang materinya, kemudian pedagogiknya, cara mengajarnya itu juga. tahapan mengajarnya juga harus lebih mungkin paham. itu untuk konsep-konsep yang kita Itu yang pengen jadi guru mungkin sempurna kan. lah ya. Itu Iya, sempurna. Tapi kan di hidup ini tidak ada yang sempurna, Pak. Tapi untuk menjadi guru penting itu dua-duanya. Ya, itu memang Anda sudah jadi guru sekarang, Bro. Iya, Harus saya makanya Dulu jadi dosen. Tukang fotokopi. Terakhir jadi guru lagi sekarang. Luar Awalnya biasa. jadi guru. Jadi sebenarnya yang yang bertahan terhadap gejolak hidup itu adalah beliau sebenarnya. Getir. Getir. Sini dikit sini. Oh iya. Bapak ini kayak nebeng aja. Iya benar. Sebenarnya sepemahaman kita kayak iya sebenarnya. Nah, saya tertarik dari dengan pembahasan yang Anda Ngapain katakan dari tadi. kemarin tertarik aja. Gimana? Kan Anda kan membahas secara mendalam ini sekarang di sekolah Anda kan. Mencoba bro. Hambatan-hambatan tadi. Hambatan belajar. Berarti menurut Bapak hambatan yang paling utama berapa persen itu hambatan yang karena pemahaman guru yang kurang itu terhadap materi? Kalau Itu ditanya Pak, persenan kurang tahu juga kurang bro. tahu dari Tapi menurut saya sih dari semua hambatan sebelumnya apa gini saja lah. kira-kira hambatan itu? Saya jelasin dulu apa itu hambatan belajar gitu hambatan. kali ya, mungkin Ngadep sharing. sana, ngadep sana. Mungkin sharing sama teman-teman. Kayaknya saya jadi host ini. Ampun nih ketua. Sebenarnya pemirsa saya jadi host ini. Ini kan dari perspektif Nah, kan sharing-sharing. iya. siap. Gini kan. Saya sebenarnya belajar banyak ini dari calon dokter. Kami yang ini. belajar ini Calon dokter ini. Jangan terlalu dengerin lah ini. Gini Kak, sedikit sharing gitu ya. Mungkin Pak Teguh ya. Iya. Bro. Ya, gimana Pak? Sama Kak Raffi mungkin udah tahu ini. Ada istilahnya hambatan belajar gitu kan. Ya. Yang kita namakan sebagai hambatan belajar itu sebenarnya kan ada istilah kesulitan belajar tuh. Ya. Tapi yang kita namakan sebagai hambatan belajar adalah kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor eksternal siswa. Eksternal siswa. Salah satunya guru yang tidak bisa menjelaskan gitu ya. Berarti kalau dia enggak bisa siswa internalnya enggak dianggap. Kalau internal bukan dianggap sebagai Bukan hambatan hambatan belajar. itu. Misalkan gitu. nih, siswa ngerjain soal,
Terus kita kan dia nggak bisa tuh, Bung. Iya. Pas kita lihat, oh ternyata siswa ini ada hambatan karena soal nggak bisa dijawab. Ternyata setelah kita tanya, saya sakit kemarin Pak, gitu. Itu hambatan berarti? Bukan. Kalau Kalau dia penyebabnya sakit. karena Internal. faktor internal, Ya. kan berarti karena faktor sakitnya Tapi dia. kan kalau IQ-nya misalnya Itu- dia memang rendah, bukan termasuk juga. Internal itu. Internal juga yang itu. Berarti bukan hambatan belajar Bukan itu? hambatan belajar, yang tergolong hambatan belajar itu eksternal. Eksternal. Ah, kemudian hambatan belajar ini dibedakan menjadi 3 KI. Ampura jadi 3 gitu. Pertama, Tapi ngajari Anda 2. Hah? Oh iya. Jadi saya 4 sekarang, Bro. tiga. Yang pertama, Yang pertama Jalan. itu disebut sebagai apa ya? Saya kok pusing gini, Bro. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai ontogenical learning obstacle. Hambatan belajar yang sifatnya ontogenik KI. Apa itu untuk itu? Ontogenik. Anda baru dengar kan? Ah, baru dengar, Pak. gini. Makanya sekarang kita belajar dari profesor. Amin. Nah, yang dinamakan sebagai ontogenik itu yang sifatnya kesiapan belajar siswa. Oh, Contoh kesiapan. kayak materi prasyarat KI. Oh ya. Atau siswa nggak bisa kali bagi tambah kurang. Yo, bukannya itu dari internal siswa, berarti siapa suruh dia Anda siap gitu. Bedakan internal itu sama bedakan sama yang itu, Bro. Kalau yang internal Nggak gen lah, gen kita kayak istilahnya gen Oh, lebih gitu. cocok itu. Pembawaan. Pembawaan gitu. Yang maksudnya ontogenik itu kesiapan siswa. Kesiapan itu dibedakan menjadi 3 lagi. Banyak sekali. Artinya 2. Tambah Pak. 2 ya, 3 lah. Ah, itu KI pertama. Bagus. Wah, siap. Wah, Ambil. ambil. Jangan diedit ini, Bro. Iya ada anu saya. Bawa sana. Ah, Mbak. Mohon maaf ya netizen. Enggak apa-apa. sampai mana tadi nih? Ini Lanjut. kok jadi menarik di tengah Tadi ini? Yang pertama ontogenika, ontogenik, kesiapan. Tapi dibagi Dibagi menjadi 3. tiga. Tangan Anda 2 ini. 3, Pak. Ah, yang pertama itu KI ada yang disebut sebagai kesiapan belajar yang berkaitan dengan psikologi siswa. Psikologi dalam artian ketika guru memberikan konteks pembelajaran atau memanage pembelajarannya itu mengakibatkan siswa tidak tertarik atau tidak termotivasi dengan Oh, pembelajaran. dari sini berarti anunya itu eksternalnya itu. Itu kan disebabkan itu disebut sebagai psikologikal. Kemudian ada juga yang disebut sebagai instrumental KI. Instrumental. Instrumental itu lebih ke masalah teknis. Teknis Misalkan pembelajaran. teknis. Ini masuk ke dalam Misalkan kalau teknis itu kayak ini KI. Misalkan kita ngasih siswa soal tuh, ternyata ada kata-kata yang tidak dimengerti. Oh, Mungkin yang sering kayak menemukan tadi. guru bahasanya terlalu dewa gitu kan. Iya, Ada iya. maksudnya lagi sekali bukan untuk menjelekkan teman-teman guru tapi introspeksi diri kita masing-masing gitu kan. Nah itu, Bro, ketika bahasa-bahasa yang mungkin kita gunakan atau bahasa di soal, bahasa pembelajaran cenderung tidak apa sih maksudnya itu gitu kan. Makanya muncul juga istilah yang menentang ini yang kayak pembelajaran kontekstual. Biar sebenarnya ontogenikal ini bisa diminimalisir KI. Terus yang ketiga di ontogenik itu ada yang berkaitan dengan konseptual, Pak Bro. Kayak materi prasyarat KI. Kayak tadi dong. Ya, iya. Materi prasyarat. Untuk Kalau ini dia kan- misalnya, misalkan materi tentang 3 dimensi lah dulu. Nah, 3 dimensi. Yang harus dia ketahui dulu, misalnya materi Misalkan tentang apa? tentang segitiga Iya, misalnya. tentang segitiga. Prasyarat itu kan. Prasyarat. Kalau dia tidak paham segitiga berarti kemungkinan besar Kemungkinan besar dia pasti hambatan belajar bakalan hambatan. terjadi. Oh, iya. Nah, kemudian ontogenik udah selesai kan? Udah 3. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai sebenarnya ini yang kalau menurut saya sih ya yang paling bukan yang paling sih. Ya yang kedua epistemologi istilahnya. Epistemologi itu kayak ini kayak Ontogenik, epistemologi. Epistemologi itu masuk kayak apa ya? Semacam bagaimana siswa itu memperoleh suatu pemahaman. Atau kalau contoh konkretnya itu lebih kayak misalkan guru hanya terbatas menggunakan konteks-konteks tertentu untuk pembelajaran tertentu. Berarti lebih kepada cara guru menyampaikan materi, enggak? Bukan, lebih ke konteksnya KI. Misalkan kalau pecahan tuh. Kalau orang pecahan biasanya konteksnya dia menggunakan fair sharing aja kan? Ya. Membagi itu. Iya. Pernah coba, misalkan ada ini. Kita ambil yang ini ya KI ya. Ini kan 1 nih. Kita bagi 2 berapa, Gu? Setengah. Yakin setengah? Bapak Apanya? ragu, Bro. Apanya sih? Kalau kita bagi 2 nih, kita ambil satu bagian itu berapa kalau kita bentuk dalam ini setengah? Iya, setengah. Setengah lah. Pasti setengah KI. Iya. Saya ambil contoh. Ini. Sama itu, Pak. Anggap yang ini 1, anggaplah sama ya. Ya. Kita bagi 2 ini. Setengah juga kan? Iya, setengah. Kalau satu bagian. Satu bagian. Terus setengah, apakah setengah sama dengan setengah ketika kita bicara yang ini? Coba yang ini, coba Setengahnya. muncul di atas kan setengah. Ya. Ini juga kita bagi 2 muncul setengah. Apakah setengah ini sama dengan setengah yang Beda ini? sih. Beda. Iya. Kalau kita menuliskan setengah, Sama dengan kalau di buku tuh setengah. Hmm. Sama.
sama. Iya. Tapi ternyata pas gini Nilainya yang beda. berarti, Cuman bagiannya makanya yang itu KI, makanya iya. ketika konteks kita hanya menggunakan bagian, maksudnya konteks bagian dari keseluruhan, Iya. mungkin kurang pas ketika kita mengurutkan pecahan. Tapi mungkin kalau nilai- prinsip nilai KI pakai pasti itu ya Sama. tepat. Berarti sama. Makanya saya bilang tadi ada yang disebabkan karena faktor kurangnya konteks yang kita gunakan KI. Itu contohnya dinamakan epistemologikal. Enggak ke media pembelajaran larinya itu. Kalau yang ketiga itu ada yang disebut sebagai didactical learning obstacle. Didaktikal itu lebih mengarah kepada faktor guru. Nanti sebentar, nanti kasih caption di bahannya itu ya. Apa? Didaktikal biar orang paham gitu ya. Ini nanti lagi sekali subtitle saya gitu, Kai. Kalau ada kan. yang salah mungkin saya perlu Enggak, belajar maksud lagi. saya taruh nanti di subtitlenya. Hashtagnya. Ya. Bapak bisa ngedit kan? Ya, kayak aneh tuh, tring, gitu, didaktikal gitu kan. Tring, epistemologi gitu kan. Tahu lah saya itu Pak. Makanya Biar saya di pemirsa rumah, Anda itu paham. Pak. Bodoh amat. Cari sendiri lah nanti istilah di Google. Nah, yang terakhir itu yang didaktikal KI, yang disebabkan karena kadang faktor guru lagi sekali bukan untuk menyalahkan guru, Berarti introspeksi itu diri masuk- masing-masing masuk lah. yang tadi itu Nah, berarti. sepertinya kalau media itu kalau boleh kita bilang berarti lebih ke faktor gurunya lah KI. Berarti itu tergolong misalkan kita mungkin ada beberapa media pelajaran yang kurang tepat atau apalah yang berkaitan dengan faktor guru berarti- sama bahan ajar itu Berarti didaktikal. maksud saya begini jadinya. Faktor guru itu lebih kepada diri guru itu sendiri. Ya. Cuman epistemologi itu lebih kepada medianya, bukan Ya boleh juga lebih sih. kepada Iya, medianya iya, iya. kan, bukan terhadap gurunya. Media yang dipakai untuk memahamkan ke siswa. Misalkan kayak tadi setengah misalnya. Kadang-kadang kan kita kalau menjelaskan setengah ke siswa itu jarang memakai media Iya, kan. iya, iya. Nah, Langsung sekarang aja, kalau kan? saya potong ini, ya langsung aja kan. Ambil yang lebih Apalagi kecil. sebenarnya itu bisa diajarkan di SD. Iya, iya. Lebih dasar kan. Tapi Makanya ya itu. masuk ke guru juga sih. Kalau gurunya kurang kreatif ya Iya. nggak mungkin ada pikiran. Maksud saya yang epistemologi itu lebih kepada medianya itu, bukan ke diri Alat guru itu. bantunya lah. Bagaimana lebih ke guru alat bantu. mengajarkan siswa cara apa sih? Cara memperoleh satu pemahaman gitu, Bro. Kadang itu yang bikin tak lengket lah gitu. Iya, Kai. iya. Nah, meskipun yang faktor ketiga ini didaktikal lebih mengarah kepada yang itu faktor guru dan bahan ajar. Lagi sekali bukan menyalahkan guru, introspeksi Iya, iya. diri kita masing-masing itu, Bro. Saya juga banyak Ya. belajar ini dari Semoga bisa Prof. bermanfaat. Mr. Galang ini. Pokoknya gitu secara teori aja saya itu Kai. Iya. Udah tahu lah gimana. Saya sebenarnya sudah lama tidak ngajar. Oke. Sebenarnya mereka ini salah apa namanya? Salah narasumber sebenarnya. Jadi saya Bapak itu Pengalaman. Pak. Pengalaman yang kita cari, Pak. Yang ini Kai, saya pengen tanya ini pertanyaan pamungkas mungkin di luar konteks yang ini. Dulu kan jadi itu apa? pas kuliah. Jadi apa? Jadi apa sih istilahnya gue? Kalau orang-orang ospek itu ada yang kakak-kakak tingkatnya itu kan panitia lah, panitia apa Panitia istilah zaman saya ospek. dulu panitia ospek. Nah, Kita kan pernah itu dulu. Itu yang pengen maksudnya pernah kayak dihukum kalau dia datang ini gue. Nah. Oh udah pasti ya Allah alhamdulillah gitu kan. Oh iya. Seperti apa ya? Oasis lah. Apa sih istilahnya? oasis. Bro? Biasa. Oasis. Kalau beliau ini datang, Bro, kami yang satu angkatan 2007 alhamdulillah akhirnya penyelamat kami datang gitu, Bro. Serius. Terus pernah satu ketika di hari terakhir itu, Bro, kami semua diminta ngangkat itu KI kan? Ya. Tapi kita udah capek terus diminta nunduk. Terus ada teman-teman yang satu orang mungkin siapa itu, oh saya capek gitu kan. Terus sampai ada istilahnya terjadi drama. Iya. Tapi karena kami nunduk, kami nggak tahu drama yang terjadi di sana. Iya. Itu settingan apa enggak? yang mana itu? Bapak ini kok lupa. Settingan, Pak. Hah? Settingan semua itu, Pak. Sananya dia. Enggak, Jawab. itu bukan settingan. Bukan settingan itu. Go. Itu yang Jadi pengen saya tanya. memang waktu itu memang kami tidak setting. Jadi memang kita tidak pernah merapatkan nanti ini jadi ini jadi ini, tidak pernah dalam rapat itu. Berarti ini menanyakan tentang ospek ini. Iya, pertanyaan pamungkas yang saya simpan berapa tahun kali? Dari tahun 2007. Jadi sebenarnya begini. 13 tahun. Sebenarnya begini. Itu tidak pernah disetting itu, ya, tidak Apa pernah sih disetting kejadiannya sama itu? sekali. Kejadiannya gini, kami di hari terakhir di penutupan, pokoknya ini ujian terakhir lah, saya kurang lebih, tapi konteksnya seperti itu. Kok ujian sih ospek? Bukan, maksudnya ya bahasanya apalah dulu pokoknya bro. Kami diminta nunduk terus ngangkat apalah pokoknya terus kami capek bro. Tapi kami tidak boleh melihat ke depan gitu kan. Oh iya. Melihat ke depan. Dulu ospek. Saya capek bro. Terus ternyata ada teman yang ngelihat tuh kan yang apa pokoknya ada lah yang korlapnya itu kamu ini gitu. Iya, ribut Terjadi lah. kayak drama gitu Kai. Tapi karena enggak berani lihat ke depan gitu kan, kami pun enggak tahu.
Ingin saya tanyakan apakah itu settingan atau ini kok kayak uya-kuya itu? Jadi tidak pernah disetting sebenarnya. Saya pendam itu. 13 tahun loh Kak, 2020. Luar biasa. Kenapa Anda tidak menanyakan pas saya kuliah? Serius sudah. 13 tahun. Jadi memang waktu itu saya jadi panitia 2007 kalau nggak salah ya. 2007. 2007. Beliau ini pokoknya penyelamat kami angkatan 2007 kok. Iya. Siapa yang tidak kenal Raffi? Jadi sebenarnya itu bukan settingan pemirsa. Itu tidak pernah dibahas dalam rapat. Jadi memang saya memposisikan diri seperti itu. Ya, ngapain kita marah-marah sama siswa baru kan? Oh iya. Nah, begitu. Akhirnya Berarti. dan intinya saya waktu itu beranggapan bahwa mereka ya tidak perlu dimarah-marah kan? Tidak perlu dimarah-marah. Kenapa harus dimarah kan? Kalau mereka datang, karena intinya kayaknya berat di sini ya. Jadi siswa baru itu waktu itu kan ya masih sistem perpeloncoan lah waktu itu ya. Sedikit-sedikit dimarah, sedikit-sedikit. Ya untuk diketahui ini, mungkin gitu dulu kan. ya, beliau-beliau ini angkatan 2006, saya paling muda lah. Iya. 2007. Tapi menurut pengalaman ospek kita kan pernah juga terjadi seperti itu kan, kita disuruh nunduk. Iya pernah. Tapi perasaan saya itu hanya gimmick-gimmick saja lah. Oh, Anda Settingan itu. semua itu, Pak. Nah, kalau Anda nggak pernah masuk jadi panitia masalahnya. Beliau ini kan apa? Tapi saya tahu lah drama-drama itulah. Tapi apa karakter saya waktu itu tidak pernah disetting. Kalau karakternya Anda pernah Ya, setting, tidak saya pernah tahu, Bang. disetting. Jangan-jangan Anda itu masuk prank mereka sebenarnya. Bukan. Karena dia tahu Anda itu pasti akan marah kalau mahasiswa baru dimarah, Anda marah gitu kan. Anda juga Jadi Anda sih. juga dijebak sama mereka. Jadi mereka rapat di balik di belakang Anda, Pak. Ada rapat di belakang Nggak rapat. ada itu karakter itu jalan apa adanya dan Angkatan itu 2007 akhirnya FK Unram ini. itu jalan apa adanya jadi tidak pernah ada settingan misalnya rapat misalnya kan kita menentukan nanti ente begini ya karakternya nanti ente begini enggak ada Ya, tahu itu saya. jalan-jalan sendiri Tahu saya, tapi ya ingat, begitu Pak, di dunia ini tidak ada yang namanya mengalir, itu hanya semua settingan, Pak. Anda ini terlalu paham terlalu percaya Teori teori konspirasi. konspirasi ini. Jangan kira ini aduh. Ada apa ini? Oh, berarti bukan settingan kan? Bukan settingan itu. Alhamdulillah, lega saya kayaknya. Bukan settingan. Ya. Jadi saya jelaskan sekarang memang begitu sudah. Klarifikasi. Jadi memang begitu sudah dulu itu kita karakter masing-masing panitia itu jalan apa adanya. Jalan apa adanya begitu. Tapi menurut saya jangan polos-polos amat lah jadi Anda tahu manusia. nggak? Saya mengagumi beliau ini sampai sekarang gara-gara faktor itu. Salah satunya. Berarti ada Bartolomeo, Pak. Saya seperti Bartolomeo untuk mengiwara kami. Boy. Nggak ada benar. Dari SMA bro, ketua rumus saya. Iya, saya tahu, Pak. Saya hidup sama dia terus di kampus, Pak. Oke, mungkin untuk kali ini video ketiga kita ini sekian dulu. Kita ucapkan terima kasih kepada Ya, Sama-sama senior saya ini mohon sudah maaf bersedia jika untuk- banyak yang tidak berkenan di hati terima kasih para atas penonton Teguh Galang Channel. Teguh Galang Channel TV. Terima kasih atas jamuannya yang sudah terutama kopinya ini. terutama kopi Arabica. Ya, Pak ya. Silakan coba. Jadi kalau mau menikmati kopi Arabica silahkan. Jangan datang ke sini. Pahit. Selingkuh di tempat gula. Dia baru menikmati kopi tanpa gula. Itulah hidup, Pak. Iya, Seperti kopi. itu hidup Anda. Semakin pahit kopi, semakin pahit hidup Anda. Seperti hidup saya saja. Anda kecurhat dia bro. Oke lah. Baiklah teman-teman semua, penonton setia channel Teguh Galang TV. Nantikan lagi video-video kita yang lain. Mungkin nanti ada ngopi juga, ngobrol pintar. Kemudian ada juga nanti ngobrol viral. Kita bahas tentang dunia inilah dengan segala problematikanya gitu ya. Kalau ngobrol pintar seperti hari ini kita banyak mengambil ilmu dari Bapak Rafi yang sudah malang. Saya juga mengambil banyak ilmu ini dari saudara Galang ini, luar biasa ini. Saya perlu banyak belajar teori sama beliau ini. Kita kan ngajar. Makanya jangan lupa di subscribe channel ini, Pak. Saya sudah subscribe. Nonton lah. Saya Jangan sudah sampai subscribe nonton dia pas ini. diundang. Ditonton. Hah? Tapi dia ditonton. Saya tonton tapi Kami butuh menitnya Bapak. Oh siap. Ingat, ini
target kita 4.000. Oh nanti begini caranya, saya tonton, Kerjain yang lain. saya putar dia sampai selesai, saya kerjakan yang lain. Ya. Bagus lah itu, bagus. Boleh. Jangan lagi diundang. Jangan Urusan reputasi. bisa saja. Jadi Jadi ini editor saja. pemirsa kalau mau membantu beliau itu, kalau misalnya tidak tertarik dengan Ya benar. tontonannya, Boleh. ya udah tonton aja. Ya, kerjain yang lain. Kerjain yang lain boleh Oh, iya, begitu tak apa-apa. disambil kan. Apalagi kalau ada wifi gratis. Boleh, kan? boleh. boleh. Tapi sebenarnya berisi juga channel ini sebenarnya. Itu menurut Anda. Iya, menurut saya juga. Anda kan ada kerjaan makanya berisi. Enggak, dia jadi guru sekarang Oh, bos. lupa. Lupa, bro. Lupa, bro. Guru Jangan- SMA. Iya. Tolong Oke, di kita akhiri SMA apa bos? SMA lah. Oh, SMA lah ya. Kita akhiri untuk pertemuan SMA kali bergengsi ini. kan? Iya, bergengsi sekali, Pak. Banget kan? Banget. Luar biasa. Jangan lupa juga terus. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. hidup Lombok Tengah.